Tanda-tanda Rafael Struijk segera gabung Dewa United mulai terlihat. Seperti diketahui, striker timnas Indonesia itu memang cukup kencang dikaitkan dengan skuad Banten Warriors dalam beberapa pekan terakhir. Rafael Struijk sendiri saat ini berstatus free agent alias tanpa klub. Pemain 22 tahun itu tidak mendapat tawaran perpanjangan kontrak setelah masa baktinya di klub Australia, Brisbane Roar berakhir. Situasi itu membuat masa depan Rafael Struijk terus jadi perbincangan. Bukan hanya Dewa United yang dirumorkan bakal jadi pelabuhan Rafael Struijk selanjutnya. Dua tim raksasa Liga 1 lain seperti Bali United hingga Persib Bandung juga sempat digadang-gadang tertarik mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun, belakangan rumor Struijk ke Dewa United lebih sering terdengar. Beberapa tanda-tanda juga menguatkan kabar bergabungnya Rafa ke skuad Banten Warriors. Salah satunya nomor punggung 9 yang saat ini dikosongkan. Selain itu, tanda-tanda lain bergabungnya Rafael Struijk ke Dewa United juga terlihat pada pengumuman kedatangan Stefano Lillipali beberapa waktu lalu. Pada video perkenalannya, Lillipali memberikan isyarat kalau dia akan mengajak salah satu pemain untuk bergabung ke Dewa United. Ketua Umum Erick Thohir mengatakan Mauro Ziljostra dipersiapkan untuk pertandingan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia pada September nanti. Saat ini, proses naturalisasinya sedang berjalan. Erick berharap penyerang FC Volendam berusia 20 tahun itu juga bisa memperkuat tim senior sebagai pelapis oleh Romain. Sebab, kekurangan di timnas sejak awal adalah pencetak gol. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan Ziljostra akan diuji dulu di tim muda. Jika bisa cepat beradaptasi dengan pemain dan permainan timnya, kata Erick, dia akan bermain di tim senior. Erick berharap proses naturalisasi Ziljostra mendapatkan dukungan Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, DPR dan Presiden Prabowo Subianto. Surat proses naturalisasi itu sudah dikirim ke Kementerian Olahraga. Mauro Ziljostra lahir di Zaandam, Belanda, 9 November 2004. Ia memiliki garis keturunan dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ayahnya mempunyai darah setengah Indonesia setengah Belanda. Berpostur 1,88 meter, ia bermain sebagai penyerang tengah dan bisa juga dipasang sebagai gelandang serang. Saat ini, dia terikat kontrak dengan FC Volendam hingga Juni 2027. Musim lalu, ia tercatat mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilannya untuk klubnya. Penampilannya yang apik membuat dia dipromosikan ke tim utama dan sudah tampil 7 kali, salah satunya di Piala Belanda. Setelah Ketua Umum Erick Thohir memastikan Mauro Ziljostra bakal segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, muncul satu nama lagi pemain muda berdarah Maluku yang siap berseragam merah putih. Namanya Tristan Goijer, bek muda milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang berasal dari Maluku. Jejak keturunannya itu membuat Goijer berpotensi memenuhi syarat untuk membela merah putih secara resmi. Tristan Goijer mengawali karier sepak bolanya dari akademi lokal di Belanda, mulai dari Forza Almere, kemudian FC Almere, dan Almere City. Bakatnya yang menonjol membuat Ajax Amsterdam merekrutnya pada tahun 2017 untuk bergabung ke akademi mereka. Media Belanda Voetbal Primeur sebelumnya melaporkan bahwa Goijer telah melakukan komunikasi awal dengan terkait rencana dinaturalisasi. Bek berusia 20 tahun ini juga tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola berkembang di Indonesia. Saat ini saya fokus pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan memperkuat Indonesia, ujar Goijer dalam wawancara eksklusif. Kehadiran Goijer menjadi bagian dari rencana besar pelatih Patrick Kluivert yang disebut tengah mempertimbangkan 4 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Tristan Goijer bisa menjadi tambahan penting bagi lini belakang skuad Garuda yang tengah membangun kekuatan untuk bersaing di level tertinggi Asia. Mauro Ziljostra saat ini disebut-sebut akan menjadi pemain terbaru timnas Indonesia. Striker keturunan asal Belanda tersebut kabarnya sedang dalam proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar kedatangan Mauro Ziljostra ini sampai menarik perhatian media Vietnam. Pasalnya,
Vietnam akan bersaing ketat dengan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Vietnam sangat ingin meraih gelar lagi di kompetisi ini. Tak heran jika Vietnam sangat mewaspadai gerak-gerik timnas Indonesia jelang Piala AFF U23 2025. Apalagi timnas Indonesia akan diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah. Media Vietnam menilai saat ini timnas Indonesia sedang mempercepat proses naturalisasi Mauro Zylstra demi bisa tampil di Piala AFF U23 2025. Padahal Mauro Zylstra saat ini belum resmi bergabung ke timnas Indonesia karena proses naturalisasinya masih terus berjalan. Jika melihat pada waktu yang ada, rasanya tidak mungkin Mauro Zylstra bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. Meski begitu, media Vietnam tetap menilai Mauro Zylstra akan menjadi amunisi yang cukup tajam untuk timnas Indonesia. Kemungkinan Mauro Zylstra akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan Sea Games. Bahkan tidak menutup kemungkinan Mauro Zylstra juga akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior asuhan Patrick Kluivert yang akan bersaing di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Mauro Zylstra bisa menjadi opsi tambahan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sassuolo tiba-tiba masuk dalam perburuan Jai Idzes. Tidak main-main, klub berkostum hitam hijau itu siap menikung Udinese yang disebut terdepan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Idzes menjadi komoditas panas di bursa transfer musim panas 2025. Pemain Venezia itu diminati banyak klub namun yang paling dekat adalah Udinese. La Zebrette menginginkan Idzes untuk menggantikan Jacabijol yang sudah hengkang ke Leeds United. Kabarnya, tawaran Udinese sudah masuk ke agen pemain timnas Indonesia itu. Udinese sudah merayu Idzes lewat iming-iming gaji fantastis, kemudian lanjut negosiasi dengan Ila Gunari selaku pemilik sah. Namun, belum ada kabar terbaru perkembangan transfer ini. Sementara itu, Sassuolo tiba-tiba masuk dalam perburuan tanda tangan Idzes. Inero Ferdi, yang akan promosi ke Serie A musim ini, dikabarkan siap untuk menikung Udinese. Sassuolo disebut-sebut tengah mengincar Jai Idzes. Sassuolo telah mengajukan tawaran dalam beberapa jam terakhir untuk Jai Idzes, yang saat ini mengalahkan Udinese, meskipun dengan selisih tipis. Tulis laporan Sassuolo News. Tentunya, ini menjadi kabar baik bagi Idzes jika ingin kembali bermain di kasta teratas Liga Italia. Sebab,